فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk ayat yang baru. Kita masuk pada ayat yang ke-93. Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka konsumsi. Ta'imu di sini mencakup padanya al-ma'kul wal masyrub. Masuk ke dalamnya sesuatu yang dimakan dan masuk ke dalamnya sesuatu yang diminum. Maju lagi. Maju lagi. Maju Lutfi, maju. Maju. Masuk ke dalamnya sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan dan mereka minum. Maknanya dikarenakan kalimat ta'imah ini bisa masuk padanya makan dan juga minum. Dan penggunaannya untuk makan lebih sering. Makanya ta'am diartikan makan. Contoh penggunaannya untuk minum adalah sebagaimana kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Tentang kisahnya Jalut. Pasukannya Nabi Daud. Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Ini falamma fasala Talut, kisahnya Talut. Pasukannya Talut yang diantara pasukannya adalah Nabi Daud. Ketika itu dia berkata kepada pasukannya, kalian nanti akan diuji oleh Allah dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia bukan bagian dariku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak mento'amnya, maka dia bagian dari aku. Padahal ini kasusnya apa ini? Minum. Sehingga to'am ini juga bisa diartikan minum. Sebagaimana dalam ayat kita ini fima ta'imu, pada apa yang mereka konsumsi. Kita artikan konsumsi supaya masuk ke dalamnya minum. Sehingga kalau diartikan makan kurang tepat. Nah, apalagi kalau kita lihat konteks ayat ini. Konteks ayat ini adalah tentang minum. Nah, sebagaimana yang disebutkan kisahnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat ini terkait dengan minuman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun ayat tentang pengharaman khamr yang kemarin kita baca, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan. Ketika turun ayat pengharaman khamr, qalu ya Rasulullah
fa kaifa bi ashabina alladzina matu wa hum yashrabunal khamr. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan teman-teman kami yang mereka itu mati dalam keadaan mereka telah minum khamr. Dalam perutnya sudah pernah masuk apa? Khamr. Sementara sekarang turun ayat tentang pengharaman khamr. Ini sebab nuzulnya ayat ini. Panazalat, maka Allah SWT pun menurunkan ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka minum. Kalau lihat konteksnya, karena yang ditanyakan adalah tentang sahabat-sahabat yang mati ketika mereka sudah pernah minum apa ini? Khamr. Baik mereka matinya sebelum turunnya ayat ini atau setelah turunnya apa? Ayat ini. Bagaimana nasib mereka itu, wahai Rasul? Maka Allah turunkan bagi mereka tidak ada apa ini? Dosa. Paham ya? Sekarang kasusnya adalah terkait dengan sahabat yang minum khamr kemudian mereka mati dalam keadaan mungkin sebelum turunnya apa ini? Ayat pengharaman tentang khamr. Nah, sehingga ini kisahnya disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan ini hadis yang sahih. Nah, qala rahimahullah, kata Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayatnya, idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Dengan syarat mereka itu bertakwa dan mereka beriman dan mereka beramal saleh. Nah, summa taqaw wa amanu. Kemudian mereka bertakwa dan mereka beriman. Maknanya adalah mereka tetap di atas ketakwaannya dan keimanannya. Sehingga ini bukan semata-mata penekanan, tapi makna baru. Makna yang pertama, selama mereka beriman dan bertakwa. Yang kedua, itu selama mereka konsisten dan terus di atas ketakwaan dan keimanannya. Wa ahsanu summa taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Ihsan lebih khusus daripada iman. Yang pertama itu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, sehingga ini syaratnya agar tidak mengapa apa yang masuk kepada mereka berupa khamr. Dengan syarat mereka beriman, mereka beramal saleh dan mereka bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lutfi, cuci mukanya. Cuci mukanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lama nazala tahrimul khamr, ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, wan nahil aqid wat tasydid fihi, dan larangan yang kuat. Tamanna unasun minal mu'minin ayya'lamu hala ikhwanihim. Maka sebagian orang ingin mengetahui, sebagian orang dari kaum mukminin penasaran, ingin mengetahui keadaan saudara-saudara mereka alladzina matu 'alal Islam, yang mati di atas Islam, qabla tahrimil khamr, sebelum adanya pengharaman khamr. Gimana dengan teman-teman kami itu, wahai Rasul, yang mana mereka mati sebelum ayat itu apa? Turun. Ini sebagaimana tadi yang dikisahkan oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hum yashrabunaha, dalam keadaan mereka sudah meminumnya. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Laisa 'alal mu'minin, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Wa akhbara ta'ala, dan di sini Allah mengabarkan annahu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junah. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ai harajun wa ismun. Maknanya junah, haraj wa ismun, dosa. Fima ta'imu, pada apa yang mereka makan dan minum.
Tidak apa-apa itu yang mereka makan dan minum. Sekalipun itu khamar, maka itu tidak mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan ini? Orang-orang yang mati sebelum turunnya ayat pengharaman khamar. Nah, minal khamri wal maisir qabla tahrimihima. Berupa khamar dan judi sebelum diharamkan keduanya. Wala makana nafil junah yashmalul mazkurat wa ghairaha. Tatkala penafian dosa di sini mencakup apa yang telah disebutkan dan yang selain disebutkan, quyida dzalika biqaulihi. Maka itu diikat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Selama mereka itu bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Ai bisyar annahum tarikuna lil ma'asi mu'minuna billahi imanan sahihan mujiban lahum amalas salihat. Yaitu dengan syarat mereka meninggalkan kemaksiatan. Ini maknanya ittaqau. Idza mattaqau, jika mereka bertakwa. Maka makna takwa di sini adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Wa amanu, dan mereka beriman. Maknanya apa? Mu'minuna billahi imanan sahihan. Mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Mujiban lahum amalas salih, yang mengharuskan mereka untuk beramal saleh. Tsummastamarru ala dzalik. Ini yang kedua. Kemudian mereka terus-menerus di atas hal tersebut. Terus-menerus di atas takwa dan di atas iman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma taqaw wa amanu. Ini maknanya apa? Tsummastamarru, kemudian mereka terus-menerus di atas keimanan dan ketakwaannya. Wa illa faqad yatasiful abdu bidzalika fi waqtin duna akhir. Meskipun ya nggak masalah disuruh lagi. Karena seorang mukmin itu bisa saja di satu waktu dia bersifat dengan sifat iman dan takwa, di waktu yang lain sifat itu apa? Hilang. Sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, akan bisa hilang. Sehingga tidak mengapa kalau diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala summat taqaw wa aman. Karena yang nama iman dan ketakwaan itu bisa apa? Bisa ada, bisa hilang. Makanya disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka itu terus-menerus di atas iman dan ketakwaan. Wa illa faqad yatasiful abdu bidzalika fi waqtin duna akhar. Fala yakfi hatta yakuna kadzalik. Maka tidak cukup untuk dihilangkannya dosa bagi orang-orang tersebut kalau dia tidak terus-menerus di atas iman dan takwa. Hatta ya'tiyahu ajaluhu wa yadumu ala ihsani, sampai datang ajalnya dan dia terus di atas ihsannya dia. Fa innallaha yuhibbul muhsinina fi ibadati al-khaliqi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam peribadatannya kepada Sang Pencipta, al-muhsinina fi naf'il abid, dan juga dia baik terkait dengan memberikan kemanfaatan kepada hamba. Ini baru yang namanya muhsinin. Innallahu yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan berbuat ihsan kepada siapa? Makhluk, dengan memberikan manfaat untuk mereka. Wa yadkhulu fi hadhil ayatil karimah, dan masuk ke dalam ayat yang mulia ini, man ta'imal muharram aw fa'ala ghairahu ba'da tahrim summa i'tarafa bidzambihi. Ayat ini juga mencakup setiap orang yang memakan makanan yang haram atau melakukan yang lain setelah perbuatan tersebut diharamkan, kemudian dia mengakui dosanya. Dulu belum pernah ngaji, belum tahu, atau masih belum pernah bertaubat, masih mengkonsumsi yang haram-haram. Lantas bagaimana sekarang setelah dia mengakui dosanya, kemudian dia ingin bertobat? Masuk di dalam ayat ini? Masuk, tidak ada dosa baginya selama dia setelah itu apa ini? Beriman dan bertakwa dan juga beramal saleh. Paham?
Nah, sehingga ayat ini mencakup orang yang mengkonsumsi yang haram-haram, setelah itu diharamkan kemudian dia bertobat dan mengakui dosanya. Wattaba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka tidak ada dosa baginya. Nah, azab di mukanya. Wattaqa, kemudian dia bertakwa, wa amana wa amila salihan, kemudian dia beriman dan dia beramal saleh. Fa innallaha yaghfiru lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa yartafi'u anhul itsmu fi dzalik, dan akan terangkat darinya dosa dalam masalah itu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait makanan dan minuman, maka itu tidak ada dosa baginya jika dia bertobat dan meninggalkan itu. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, kawan, dari ayat yang ke-93 ini. Yang pertama adalah ayat ini juga mencakup judi, ya. Disebutkan tadi juga oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, atau khomer saja. Nah, minal khamri wal maisir. Ya, ini makan dari hasil apa ini? Judi maksudnya. Paham ya? Tadi kan disebutkan oleh beliau, fi mataimu, pada apa yang mereka makan dan minum, minal khamri wal maisir. Dari khomer dan maisir dan judi. Maksudnya makan dari hasil apa ini? Judi. Paham ya? Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, dari hadis ini, tidak adanya dosa. Tidak adanya dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan dan minum dari yang haram, dari apa yang mereka makan dan mereka minum dari yang haram. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan dan minum dari perkara yang haram, sebelum turunnya pengharamannya, sebelum turun pengharamannya. Sehingga tidak mengapa, ini terkait dengan turunnya ayat tersebut. Atau setelah turun pengharaman, kemudian dia bertaubat. Atau setelah turunnya pengharaman, kemudian dia apa ini? Bertaubat. Ini juga tidak berdosa. Tidak ada apa-apa bagi apa yang dia makan dan dia minum tersebut. Faedah yang berikutnya, disyariatkan memberi penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Disyariatkan memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menurunkan tentang pengharaman apa ini? Khamr. Maka dijelaskan oleh Allah terkait dengan orang-orang yang mati setelah minum khamr sebelum turunnya apa ini? Ayat. Agar orang nggak salah paham. Bagaimana dengan yang udah mati itu? Mereka mati sebelum tahu ayat tentang pengharaman apa ini? Khamr. Nasib mereka bagaimana? Maka Allah turunkan agar tidak terjadi salah paham. Nah, dan ini sangat banyak dari yang seperti ini. Faedah yang berikutnya, al-iman i'tiqadun wa qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amalan. Iman itu terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amalan. Sehingga harus beramal.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa amilus shalihat. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mu'minuna billahi imanan sahihan, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, mujiban lahum amalas shalihat, yang mengharuskan dia untuk beramal saleh. Karena satu bagian dengan keimanan, tidak ada iman tanpa apa ini? Amal. Nah, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, sehingga di situ terdapat bantahan bagi al-murji'ah. Bahkan faedahnya di sampingnya situ ya kawan. Wa hadza raddun lil murji'ah, dan ini adalah bantahan bagi kelompok murji'ah yang meyakini bahwasanya iman itu cukup keyakinan tanpa amal. Sehingga ini bantahan bagi kelompok al-murji'ah yang meyakini iman itu hanya keyakinan tanpa amal. Sehingga amalan bagaimanapun tidak pengaruh pada keimanannya. Imannya orang yang melakukan maksiat itu tetap sama seperti imannya Abu Bakar. Karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak sama, tidak punya pengaruh terhadap imannya, sama seperti yang lain. Faedah yang berikutnya, istiratu as-shalah liqabulil amal. Disyaratkan untuk amal yang diterima, amalan yang saleh. Disyaratkannya untuk amal yang diterima, amal yang saleh. Kalau tidak saleh tidak diterima. Mau sebanyak apapun amalannya kita, disyaratkan amalan yang diterima harus amalan yang saleh. Wa amilu salih. Faedah yang berikutnya, wajibnya seorang muslim untuk berusaha agar apa yang ia makan dan ia minum selamat dari dosa. Wajibnya seorang muslim untuk berusaha menjadikan apa yang dia makan dan minum selamat dari dosa. Baik dosa terkait dengan zat makan dan minumannya, ataupun terkait dengan cara apa ini? Memperolehnya. Makanya tadi dimasukkan cara memperolehnya. Dari apa? Kalau yang secara zatnya yang haram tadi apa? Khamr. Kalau yang dengan cara yang haram adalah maisir. Dengan cara apa? Judi. Sehingga ini dalil bahwasanya seorang muslim sepantasnya untuk berusaha agar apa yang ia makan dan minum selamat dari dosa. Baik terkait dengan zat makanan dan minumannya, ataupun terkait dengan cara apa ini? Mendapatkannya. Juga wajib selamat dari dosa. Nah. Faedah yang berikutnya, orang-orang kafir mendapatkan dosa dari apa yang mereka makan dan minum dari yang haram. Orang kafir mendapatkan dosa dari apa yang mereka makan dan minum dari yang haram. Sehingga mereka minum khamar, mereka lain-lainnya. Berdosa tidak mereka? Berdosa. Tetapi kata Allah ini nggak ada dosa bagi yang beriman dan beramal saleh. Sementara mereka tidak. Sehingga mereka apa yang mereka makan itu pun jadi apa? Dosa. Apa yang mereka minum pun jadi apa? Dosa. Sehingga mereka bukan hanya dihukum karena tidak beriman saja. Bahkan mereka makan dan minum yang haram pun mereka kena apa? Dosa. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tetap mukhatabuna bi furu'i syariat. Tetap kena beban apa ini? Syariat. Dia makan yang haram itu tetap apa? Bukan dikatakan itu halal bagi dia, tidak. Dia tetap kena apa ini? Dosa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qalu lam nakum minal musallin. Ketika mereka ditanya tentang sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka, masalakakum fi saqar. Apa alasan mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu enggak apa? Enggak salat. Tapi bukan karena kufurnya saja dia kena azab, tapi juga karena enggak salat. Sekarang dalam ayat ini karena mereka minum apa ini? Minum yang haram dan makan yang apa? Haram. Kena apa? Dosa. Nah, karena syaratnya enggak dosa, itu kalau apa? Dia beriman dan beramal saleh. Dan dia mati sebelum turun atau tahu tentang keharamannya, atau tahu tapi kemudian dia bertaubat, maka tidak ada dosa baginya. Adapun orang kafir maka mereka tidak beriman, sehingga tetap terkena dosa.
Faedah yang berikutnya. Fadlul ihsan. Keutamaan berbuat ihsan. Sawa'un ilal khaliq atau ilal makhluk. Baik kepada sang pencipta maupun kepada makhluk. Karena ihsan mencakup dua itu. Ihsan yang disebutkan dalam hadis itu ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditafsirkan oleh Rasul anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini ihsan dalam ibadah. Dan juga mencakup ihsan dalam muamalah ketika berinteraksi dengan sesama makhluk, memberikan kebaikan dan manfaat bagi makhluk itu juga berbuat apa yang namanya ihsan. Sehingga ihsan ini mencakup kepada Allah dan juga ihsan kepada siapa? Kepada hambanya Allah. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Faedah yang berikutnya isbat sifatil mahabbah lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Penetapan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Sehingga ini bantahan bagi orang-orang Asy'ariyah. Kita selalu menyelipkan pembahasan tentang akidah ini ya. Dalam pelajaran-pelajaran kita, baik mau fikih, mau belajar tafsir, selalu kita usahakan kita masukkan faedah-faedah yang terkait dengan akidah insyaallah. Dan ini bantahan bagi orang-orang Asy'ariyah yang mana mereka menolak. Nah, kenapa perlu kita tetapkan? Karena ada kelompok yang menafikan. Karena ada kelompok yang nggak mau menetapkan sifat ini. Makanya kita bantah. Kita bilang ayat ini merupakan dalil penetapan sifat rasa cinta, mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka takwil. Memang ini ayatnya mencintai seperti itu yuhibbu, tapi maknanya adalah ingin memberikan pahala. Allah ingin memberikan pahala kepada orang berbuat apa ini? Ihsan. Kita katakan itu tidak tepat. Itu namanya memalingkan ayat dari tempatnya. Orang cinta dulu, baru kemudian ngasih sesuatu. Ada dulu perasaannya. Perasaan apa ini? Mencintai, baru kemudian memberikan. Mereka takut menetapkan sifat mencintai bagi Allah karena takut menyamakan Allah dengan apa ini? Dengan makhluk. Lah memberi sesuatu, imbalan kepada orang lain juga menyerupai siapa? Menyerupai makhluk. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat yang ke-93 ini. Adapun ayat yang ke-94 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.